Selamat sore, kita bertemu untuk pertama kali pada mata kuliah Konservasi Sumber Daya Hayati Perairan. Pada perkuliahan minggu perdana ini, kita akan membahas modul 1 dengan topik Sumber Daya Hayati Perairan. Modul ini mendefinisikan dan memperkenalkan keanekaragaman hayati dan sumber daya hayati perairan, baik tingkat ekosistem, jenis dan genetik, nilai-nilai sumber daya hayati, dan ancaman terhadap sumber daya hayati. Modul 1 ini dibahas dalam 2 kali pertemuan pada minggu ini dan minggu depan. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu untuk pertama, mengidentifikasi dan menjelaskan sumber daya hayati perairan. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan manfaat sumber daya hayati dan ancaman terhadap sumber daya hayati perairan. Pada minggu ini kita akan membahas satu materi, yaitu keanekaragaman hayati dan sumber daya hayati perairan. Jadi langsung saja kepada materi pertama, keanekaragaman hayati dan sumber daya hayati. Pertama, kita akan bahas terkait definisi atau pengertian. Pertama adalah pengertian terkait keanekaragaman hayati atau sering disingkat KEHATI. Keanekaragaman hayati sering disingkat biodiversitas atau bahasa Inggrisnya biodiversity. Istilah ini adalah istilah umum untuk tingkat keragaman atau sifat variasi dalam sistem alam, baik dalam jumlah maupun frekuensi. Keanekaragaman hayati sering dipahami dalam hal keanekaragaman tanaman, hewan, dan mikroorganisme, gen yang dikandungnya, serta habitat dan ekosistem yang mereka bentuk, dan juga proses yang terjadi di dalamnya. Nah, definisi ini mencakup keanekaragaman hayati baik di lingkungan akuatik maupun terestrial atau daratan. Keanekaragaman hayati yang kita lihat atau yang kita kenal hari ini adalah hasil evolusi miliaran tahun yang lalu yang dibentuk oleh proses alami dan tentu juga ada pengaruh manusia. Nah, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang keanekaragaman hayati mendefinisikan atau mengartikan keanekaragaman hayati atau KEHATI sebagai keanekaragaman di antara makhluk hidup, meliputi tanaman, hewan, dan juga mikroorganisme, mencakup keanekaragaman di dalam spesies, yang di dalam juga terkandung keanekaragaman genetik antara spesies dan ekosistem. Keanekaragaman hayati membentuk jaring kehidupan dari berbagai spesies atau jenis, termasuk manusia di dalamnya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keanekaragaman hayati, di mana manusia sepenuhnya bergantung terhadap keanekaragaman hayati tersebut.
Ada 3 tingkatan dari keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah keanekaragaman genetik atau genetic diversity. Ini adalah variasi gen atau varietas di dalam setiap spesies atau populasi. Keanekaragaman genetik berkaitan dengan reproduksi atau pembawa sifat keturunan. Yang kedua adalah keanekaragaman spesies atau jenis atau species diversity. Ini adalah jenis-jenis makhluk hidup di dalam suatu habitat. Yang ketiga adalah keanekaragaman ekosistem atau komunitas atau ekosistem diversity, yaitu ekosistem-ekosistem yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kalau kita gambarkan tingkat keanekaragaman hayati, yaitu adalah genetic diversity, species diversity, dan ekosistem diversity. Nah, berikutnya kita membahas sumber daya hayati. Nah, berangkat dari pengertian keanekaragaman hayati, maka kita dapat mendefinisikan sumber daya hayati. Sumber daya hayati adalah keanekaragaman hayati yang telah dinilai mempunyai manfaat atau nilai nyata atau potensial bermanfaat atau bernilai bagi kemanusiaan, bagi kesejahteraan manusia. Nah, di sini keanekaragaman hayati yang belum diketahui manfaatnya atau belum diketahui nilainya bagi kemanusiaan tetap berupa sumber-sumber alam, belum dapat dikatakan sebagai sumber daya. Sehingga sumber daya hayati ini adalah bagian dari keanekaragaman hayati. Jadi di alam ini terdapat keanekaragaman hayati. Nah, untuk keanekaragaman hayati yang telah dinilai bermanfaat bagi kemanusiaan, ini disebut sumber daya hayati. Sehingga sumber daya hayati ini adalah bagian dari keanekaragaman hayati secara keseluruhan. Nah, sebagaimana tingkatan keanekaragaman hayati yang dibahas di atas, sumber daya hayati juga terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama adalah sumber daya genetik. Nah, sumber daya genetik ini adalah sumber keanekaragaman genetik yang dinilai bermanfaat bagi kemanusiaan, meliputi materi genetik yang bernilai atau berpotensi mempunyai nilai bagi kemanusiaan. Nah, apa itu materi genetik? Materi genetik atau genetik material adalah setiap materi organisme atau makhluk hidup yang mengandung hereditas. Hereditas ini adalah pembawa sifat keturunan. Yang kedua, sumber daya jenis, yaitu jenis-jenis makhluk hidup yang bermanfaat atau bernilai atau berpotensi mempunyai nilai bagi kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah sumber daya ekosistem. Nah, yaitu ekosistem-ekosistem yang dikelola manusia atau bermanfaat atau bernilai atau berpotensi bernilai bagi kesejahteraan manusia.
Nah, sekarang kita sampai kepada pengertian tentang sumber daya hayati perairan. Dari pengertian-pengertian di atas terkait dengan keanekaragaman hayati, sumber daya hayati, ya, sekarang kita dengan mudah dapat memahami apa itu sumber daya hayati perairan. Nah, dari sini juga kita dapat memperjelas apa itu sumber daya hayati perairan. Pada saat keanekaragaman hayati perairan dinilai oleh manusia mempunyai manfaat atau potensi manfaat bagi kesejahteraan, maka keanekaragaman hayati perairan tersebut dikategorikan sebagai sumber daya hayati perairan. Jadi, sumber daya hayati perairan adalah keanekaragaman hayati di perairan meliputi laut, sungai, danau, ya, waduk, rawa, kolam, ya, dan perairan lainnya yang telah dinilai mempunyai manfaat atau nilai nyata atau potensial bermanfaat atau bernilai bagi kemanusiaan. Nah, biasanya dalam rejim pengelolaan sumber daya hayati perairan di bidang kelautan dan perikanan di Indonesia, sumber daya hayati perairan secara keseluruhan disebut simpel saja sebagai sumber daya ikan. Nah, yang di dalamnya mencakup sumber daya segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Nah, seperti halnya sumber daya hayati, pada umumnya sumber daya hayati perairan juga dapat dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu sumber daya genetik, yang disebut juga sumber daya genetik ikan, sumber daya jenis atau sumber daya jenis ikan, dan sumber daya ekosistem atau komunitas. Nah, berikutnya poin B terkait kategori sumber daya hayati perairan. Untuk memperjelas pemahaman tentang sumber daya hayati perairan, ada baiknya kita mengenali sumber daya hayati perairan berdasarkan tingkatannya. Pertama adalah sumber daya genetik. Nah, setiap spesies atau organisme tumbuhan, binatang, dan juga jasad ternik atau jasad lainnya memiliki bahan atau material genetik, yaitu bahan yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat yang atau disebut juga hereditas. Nah, material genetik yang mempunyai nilai nyata atau potensial bernilai disebut sumber daya genetik. Nah, sumber daya genetik ini disebut juga plasma nutfah, ya, disebut juga plasma nutfah yang merupakan koleksi keragaman berupa fenotipik dan juga genotipik dalam suatu spesies. Contohnya, kita mengenal keragaman atau varietas sumber daya genetik atau plasma nutfah spesies ikan mas misalnya, ya. Kalau varietas ikan mas itu diantaranya adalah ikan mas Majalaya, ikan mas punten,
dan ikan mas sinyonya. Begitu juga misalnya varietas ikan nila seperti ada nila hitam, nila gip, nila nirwana, nila gesit, nila get, ya, dan juga nila, misalnya nila merah. Itulah yang disebut sumber daya genetik. Yang kedua adalah sumber daya jenis atau spesies. Sumber daya jenis atau spesies adalah variasi spesies atau organisme hidup di dalam suatu area perairan, ya, di mana sumber daya hayati perairan ini pada tingkat spesies ya, dapat diukur berdasarkan kekayaan spesies, yaitu dalam bentuk jumlah total spesies di suatu area tertentu yang dinilai bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, sumber daya hayati perairan di tingkat spesies atau jenis dapat digolongkan berdasarkan taksonomi. Kelompok besarnya adalah tumbuhan, kalau di perairan adalah tumbuhan air, kemudian hewan air, dan jasad renik lainnya. Nah, untuk tumbuhan air ada dua, yaitu adalah tumbuhan tingkat tinggi atau disebut juga tumbuhan sejati atau Angiospermae, dan yang kedua adalah tumbuhan tingkat rendah atau ganggang atau alga. Yang kedua, hewan air. Hewan air ini dapat digolongkan hewan bertulang belakang atau vertebrata seperti Pisces atau ikan, reptil, dan mamalia. Kemudian hewan air tidak bertulang belakang atau avertebrata seperti krustase, moluska, echinodermata, coelenterata, dan annelida. Kemudian ketiga adalah jasad renik, termasuk mikroorganisme pengurai dan dekomposer. Nah, beberapa sumber daya hayati perairan di tingkat spesies atau jenis, ya, ini meliputi, pertama kita bahas Pisces. Ya. Pisces dalam ilmu perikanan disebut ikan bersirip atau pinfish. Sumber daya ikan bersirip, ya, sumber daya jenis ikan bersirip ini dapat dibedakan dalam dua kelompok besar berdasarkan tempat dan kebiasaan hidupnya di suatu habitat, yaitu ikan demersal dan ikan pelagis. Ikan demersal adalah jenis-jenis ikan yang mempunyai kebiasaan hidup di dasar atau dekat dasar perairan, umumnya tidak bersifat beruaya, termasuk di dalamnya beberapa jenis ikan karang. Jadi contohnya misalnya adalah ikan kerapu, ya, ikan kakap, beberapa jenis kakap, kurisi, ikan lencam, ya, bawal, ya, kuniran, layur, kue, beronang, ya, manyung. Ini beberapa contoh ikan demersal. Sedangkan ikan pelagis, ya, adalah
jenis-jenis ikan yang mempunyai kebiasaan berenang di kolom air dan dekat permukaan perairan, berenangnya secara terus-menerus, dan cenderung berwaya atau tidak menetap di suatu area. Nah, sumber daya ikan pelagis dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ikan pelagis besar dan ikan pelagis kecil. Beberapa contoh ikan pelagis besar ialah kelompok tuna, diantaranya adalah cakalang, tongkol, tuna mata besar, ya, madidihang atau yellowfin, albacor, ya. Kemudian ada ikan layaran, ya, lemadang atau mahi-mahi, ikan setuhuk, tenggiri, dan cucut. Sedangkan contoh ikan pelagis kecil, ya, ikan selar, ikan layang, ya, ikan kembung, ikan lemuru, dan teri. Nah, kelompok kedua adalah reptil, meliputi jenis-jenis penyu laut, ya, penyu laut seperti penyu hijau, penyu tempayan, penyu sisik, penyu belimbing, penyu lekang, penyu pipih, kemudian labi-labi. Labi-labi ini kerapasnya adalah lunak, ya. Kemudian kura-kura air tawar, kodok atau katak, ya, dan ular laut. Yang ketiga adalah mamalia laut, meliputi jenis-jenis paus, ya, seperti paus sperma, ya, paus biru, ya, paus pembunuh atau killer whales, ya. Kemudian lumba-lumba atau dolphin dan dugong. Berikutnya adalah krustase, meliputi jenis-jenis kepiting, ya, rajungan, ada kepiting bakau, ada kepiting batu, ya, ada ketam kenari, ya, ini jenis-jenis ketam, ya, ada kelomang, ya, kelomang, undur-undur, dan beberapa jenis udang, seperti udang windu, udang putih, lobster, ya, ada lobster bambu, lobster mutiara, lobster pasir, dan lain-lain, lobster batu, dan juga udang galah. Berikutnya moluska, meliputi jenis-jenis siton, ya, siton seperti ini, dia mempunyai satu cangkang, kerang, ada kerang darah, ya, simping, ya, ada kima, kerang mutiara, kemudian ada tiram, ya, kerang hijau, kemudian jenis-jenis keong, seperti keong mas, keong triton trompet, ini di laut terumbu karang, ada trokus, ya, kepala kambing, ada juga abalon, berbagai jenis kelinci laut atau nudibran, ya, nudibran, kelinci laut, ya. Kemudian berbagai jenis cumi-cumi, sotong, gurita, dan nautilus. Yang berikutnya, yang keenam adalah echinodermata. Echinodermata ini adalah binatang berkulit tebal
meliputi berbagai jenis bulu babi, jenis-jenis tripang, dan bintang laut. Yang ketujuh adalah Coelenterata. Coelenterata adalah binatang berongga, meliputi jenis-jenis hidra, ubur-ubur, anemon, akar bahar, berbagai jenis karang, dan juga berbagai jenis pong. Yang kedelapan adalah Annelida. Ini adalah berbagai jenis cacing di laut, seperti cacing nyale yang terkenal di Lombok. Ada cacing bobit dan juga cacing pipih dan banyak cacing lainnya. Kemudian yang 9 adalah alga. Contoh adalah alga makro, yang disebut juga rumput laut atau seaweed, misalnya Gelidium, Gracilaria, Hypnea, Euchema, Sargassum, dan Caulerpa. Sepuluh adalah tumbuhan air sejati. Nah, satu-satunya tumbuhan air sejati yang hidup terbenam, jadi seluruh tubuhnya terbenam di dalam perairan laut adalah lamun. Sedangkan tumbuhan air sejati yang hidupnya mencuat di laut, itu adalah mangrove, mencuat di laut, tidak seluruhnya terbenam di dalam air. Kemudian tumbuhan air sejati yang hidup di perairan tawar, yaitu tumbuhan air mengapung seperti kapu-kapu, eceng gondok, dan tumbuhan air mencuat. Mencuat ini artinya akarnya ada di dasar, tapi daun atau bunganya ada di permukaan air, seperti teratai dan berbagai jenis rumput. Nah, yang terakhir adalah yang ketiga, tingkatan dari sumber daya hayati perairan itu adalah sumber daya ekosistem perairan. Sumber daya ekosistem perairan adalah tatanan unsur sumber daya hayati perairan yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas sumber daya perairan. Nah, sumber daya ekosistem perairan ini berkaitan dengan berbagai habitat, komunitas biotik, dan juga proses-proses ekologis di perairan. Nah, kita mengenal bahwa keanekaragaman ekosistem perairan yang terkaya itu adalah berada di daerah laut tropis. Khususnya adalah di mana keanekaragaman ekosistem laut tropis itu cenderung paling tinggi berada di wilayah pesisir atau pantai. Nah, contoh dari sumber daya ekosistem perairan adalah ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, ekosistem danau, ekosistem waduk, ekosistem sungai, ekosistem rawa, dan ekosistem estuaria atau muara sungai. Jadi demikianlah pemaparan materi kuliah untuk minggu ini. Kita akan bahas modul ini dalam sesi diskusi. Sekian dan terima kasih telah menyimak.